Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Teiterum videre Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Malam ini kita akan membahas satu jargon yang paling penting, menurut saya paling penting sudah, dalam hubungan dialog antara Protestan dan Katolik. Paling penting, tetapi juga paling hoax. Ya. Menyembah Maria dan patung, sebuah istilah kosong secara linguistik dan metafisik. Penting. Ya. Ungkapan menyembah Maria, menyembah patung, menyembah apa saja selain Tuhan, itu adalah istilah yang kosong secara linguistik dan metafisik. Tuduhan bahwa umat Katolik menyembah Maria dan patung telah lama menjadi senjata retoris dalam polemik anti-Katolik. Apakah tuduhan ini benar? Apakah tuduhan ini benar-benar memiliki dasar yang rasional, teologis, dan filosofis? Kita akan menunjukkan bahwa tuduhan tersebut bukan hanya tidak tepat, melainkan juga merupakan istilah kosong alias kuah kosong, yaitu kenapa? Ekspresi yang secara linguistik, sebuah ungkapan yang dilihat dari segi bahasa tampak bermakna, secara linguistik tampak bermakna, namun secara semantik dan metafisik tidak memiliki referensi yang nyata. Ya. Jadi harus berani terjun ke bawah, karena permainan bahasa itu buat orang Katolik juga ketar-ketir. Oh, ternyata kita menyembah patung ya. Oke deh. Poin pertama, penyembahan dan istilah kosong, sebuah pendekatan linguistik. Ini kayak di apa ya? Saya presentasi ini ujian tesis kayak ini. Penyembahan dan istilah kosong, sebuah pendekatan linguistik. Dalam filsafat bahasa dan semantik dikenal istilah yang namanya empty term, kuah kosong. Empty term itu artinya istilah kosong, empty term atau istilah kosong. Ini merujuk pada ungkapan yang tampak sah secara tata bahasa, namun tidak merujuk pada realitas apapun. Misalnya ungkapan seperti, saya melihat unicorn putih di Taman Nostalgia Kupang. Saya melihat unicorn putih di Taman Nostalgia. Ini memiliki struktur kalimat yang benar, tapi tidak merujuk pada entitas nyata. Ya. Karena unicorn tidak ada dalam kenyataan. Gitu. Demikian pula, tuduhan bahwa Katolik menyembah Maria atau menyembah patung tampak seperti sebuah kalimat faktual, ya kan? Namun, secara semantik makna kata, kalimat ini menyematkan tindakan menyembah kepada objek Maria atau patung. Jadi ada tindakan menyembah itu kepada objeknya Maria atau patung yang secara doktrinal dan liturgis tidak pernah menjadi objek, tidak pernah menjadi subjek ibadah dalam iman Katolik. Jadi it's never. Maka pernyataan itu tidak memiliki referen yang nyata, tidak punya acuan yang nyata dalam kehidupan iman Katolik. Nanti kita akan lihat bahwa mereka itu melihat tindakan eksternal, lalu menganggap tindakan itu memiliki dasar ontologis yang nyata. Oke. Dengan kata lain, saudara-saudariku, tidak ada dalam realitas gereja Katolik tindakan yang dapat disebut penyembahan kepada Maria atau patung. Kecuali jika seseorang melakukan kesesatan atau kekeliruan pribadi yang justru bertentangan dengan ajaran gereja sendiri. Nah, ini titik poinnya di sini. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada dalam kenyataan gereja Katolik tindakan yang dapat disebut penyembahan kepada Maria atau patung, kecuali jika seseorang melakukan kesesatan atau kekeliruan pribadi yang justru bertentangan dengan ajaran gereja sendiri. Poin yang kedua, kategori ibadah itu sebuah distingsi teologis yang diabaikan. Teman-teman kita Protestan itu sengaja mengabaikan kategori dalam gereja Katolik. Jadi mereka mau pakai mereka punya pola pikir
untuk menyerang gereja Katolik. Tidak pas, itu not apple to apple, sorry. Begitu. Gereja Katolik sejak masa para bapak gereja dan konsili-konsili awal telah dengan jelas membedakan 3 bentuk penghormatan. You know, latria, ibadah penyembahan mutlak hanya bagi Allah. Dulia, penghormatan kepada para kudus sebagai hamba Allah yang setia. Dan hiperdulia, penghormatan khusus kepada Bunda Maria sebagai ibu dari Sang Sabda yang menjelma, tetapi tetap tidak melampaui latria. Maka seorang Protestan akan mati-matian mengatakan, oh itu kamu hanya buat saja istilah. Ya terserah buat saja istilah bagaimana. Ini kata-katanya ada dasar ontologisnya. Latria itu hanya bagi Tuhan. Hanya Tuhan saja yang bisa dapat latria. Dulia, semua orang bisa dapat penghormatan. Tuhan juga bisa dapat dulia. Tapi latria hanya bisa Tuhan saja. Semua hal bisa dapat dulia dan hiperdulia. Nah, masalahnya ada pada hiperdulia. Bagi orang Protestan, hiperdulia itu merendahkan Tuhan Yesus. Nah, kita bisa bertanya, jangan sampai Tuhan Yesus Protestan itu murahan sekali. Sampai begitu ada hiperdulia, Yesusnya langsung kolaps. Ya bukan? Kolaps. Sang Sabda yang menjelma, tetapi tetap tidak melampaui latria. Ini bukan permainan kata ya. Ini adalah distingsi ontologis. Perbedaan paling mendasar di dasar keberadaannya. Ontologis dan teologis, sekaligus teologis. Distingsi ontologis dan teologis ini penting. Kalau Anda tidak mau ribet dengan yang ini, silahkan berada dalam kesesatan. Ini distingsi ontologis dan teologis yang penting. Menyamakan penghormatan atau dulia dengan penyembahan atau latria adalah kesalahan kategori mistake yang fatal, saudara-saudara. Sama seperti mengatakan bahwa memberi hormat kepada bendera negara sama dengan menyembahnya. Ini kekeliruan logika dan intensi atau maksud, ya kan? Nah, poin yang ketiga, kesalahan kategori. Ternyata kesalahan kategori ini bukan saja cuma dalam logika Protestan, tetapi juga dalam metafisika. Kesalahan kategori dalam metafisika, Maria dan patung itu bukan Tuhan, jelas semua orang tahu kan? Ya, Maria dan patung bukan Tuhan. Dalam metafisika klasik, terutama dalam pemikiran Thomas Aquinas, ibadah atau latria itu hanya mungkin secara ontologis diarahkan kepada yang ada dengan sendirinya, ipsum esse subsistens, yakni Tuhan. Ibadah ini melibatkan pengakuan akan keberadaan mutlak, ketergantungan total, dan tindakan yang menyasar kepada ilahi, bukan kepada ciptaan. Itu dalam bentuk kurban. Ya. Sebelum Yesus datang, agama-agama pagan itu kurban. Ya, kepada yang ilahi itu yang berhak mendapatkan kurban. Bagi mereka yang ilahi itu dapat kurban. Ya. Maria adalah ciptaan. Patung adalah benda mati. Menyembah keduanya bukan hanya salah secara ajaran, tetapi mustahil secara metafisik. Ya. Menyembah Maria dan menyembah patung itu mustahil secara metafisik. Tahu mustahil? Impossible. Kalimat menyembah Maria atau patung adalah penggabungan predikat dan objek yang saling bertentangan dalam tataran wujud. Ya, impossible, metaphysically impossible. Poin yang keempat, ikon dan patung, simbol representatif, bukan subjek penyembahan. Ya, saudara-saudariku yang terpisah, kalian itu yang getol sekali melakukan kesalahan kategori ini. Salah satu akar dari tuduhan menyembah patung terletak pada ketidakpahaman terhadap makna, simbol, dan representasi dalam teologi Katolik. Ikon, patung, dan gambar bukanlah objek ibadah, melainkan simbol representatif yang menunjukkan kepada pribadi yang digambarkan. Seperti kamu kan melihat muka saya di layar kan? Itu simbol, itu bukan saya, tapi representasi dari saya yang sedang duduk di seminari tinggi, ya kan? Yang kedua, itu sebagai sarana untuk mengarahkan hati kepada Tuhan melalui pengingat visual. Ya, di sini banyak yang suka rekam-rekam dan
foto-foto kan kalau ada acara. Itu maksudnya apa? Pengingat visual. Dan juga sebagai media pedagogis dan devosi, bukan altar ibadah. Dulu kan, zaman dulu kan orang belum mengenal baca tulis. Ya, pakai gambar atau patung saja baru orang mengerti kan. Yesus disalib itu seperti apa? Ya gambar Yesus disalib kan. Ya. Yesus lahir itu seperti apa? Ya gambar Yesus disalib. Nah, soal ikon, patung, dan gambar itu Protestan pasti protes kecuali waktu Natal. Waktu Natal itu mereka paling getol lihat itu kandang Natal Yesus dan anak-anak. Itu mereka tidak protes. Sebagaimana umat Protestan memakai salib di gereja mereka tanpa dianggap menyembah kayu salib itu, demikian pula umat Katolik melihat patung sebagai sarana visual, bukan sebagai Tuhan alternatif, Tuhan tandingan, Tuhan saingan. Poin yang kelima, retorika tanpa dasar. Nah, ini sampai di sini kita tahu kenapa mereka mengulang-ulang kuah kosong ini. Retorika tanpa dasar, propaganda yang mengaburkan kebenaran. Mengulang-ulang tuduhan penyembahan kepada Maria atau penyembahan berhala kepada patung tanpa memahami kategori yang benar adalah tindakan retoris. Dan ini dengan sengaja digunakan oleh pengajar-pengajar Protestan, para pendeta seperti kentara sekali dari The King Gadas itu. Dokter kok jago sekali, hobi sekali melakukan retorika ala sofistik ya. Tindakan retoris yang mengabaikan dokumen-dokumen resmi gereja, misalnya Katekismus 971, 2132. Yang kedua itu memutarbalikkan fakta liturgis dan devosional umat Katolik. Kemudian membangun manusia jerami, straw man, untuk diserang. Jadi kebanyakan orang-orang yang menyerang gereja Katolik itu mencoba menyederhanakan ajaran Katolik agar mudah diserang. Kan triknya begitu kan. Kita kasih sederhana, lalu langsung kita serang saja yang kita sederhanakan itu. Itu kan namanya manusia jerami. Itu bukan argumen teologis tapi propaganda. Ingat sekali lagi, bukan argumen teologis tapi propaganda. Religiusitas rakyat kadang perlu ditata dan dijernihkan, tetapi tuduhan bahwa Katolik menyembah Maria dan patung hanyalah cermin dari ketidaktahuan dan pengabaian terhadap logika iman Katolik. Ya. Jadi jangan pakai logika Protestan yang suka protes itu untuk memahami logika Katolik yang berakar dalam realitas. Ya. Ini kutipan tadi ini, religiusitas rakyat kadang perlu ditata dan dijernihkan, ya. Tetapi tuduhan bahwa Katolik menyembah Maria dan patung hanyalah cermin dari ketidaktahuan dan pengabaian terhadap logika iman Katolik. Nah, pernyataan ini diungkapkan oleh seorang mantan Protestan Calvinis bernama Dr. Scott Hahn. Ada yang kenal? Convert dari Protestan ke Katolik. Jadi poin yang ketujuh, saudara-saudara, ini mungkin penting. Ini mungkin disinilah letak masalahnya. Tindakan eksternal tidak mengubah ontologi. Sekali lagi, tindakan eksternal tidak pernah mengubah, tidak pernah bisa mengubah ontologi. Maria tetap ciptaan, Tuhan tetap pencipta. Jadi setinggi apapun Maria diagungkan, dia tetap pencipta, dia tetap ciptaan. Setinggi apapun Maria diagungkan, dia tetap ciptaan, hanya ciptaan. Tuhan tetap pencipta. Salah satu kekeliruan mendasar dari tuduhan penyembahan kepada Maria adalah asumsi bahwa tindakan eksternal berupa gestur, doa, nyanyian, devosi itu otomatis menentukan status ontologis dari pribadi yang dihormati. Ya. Ini adalah kesalahan logika dan metafisika yang serius ya, saudara-saudariku. Tindakan eksternal tidak pernah menentukan ontologi sesuatu. Dalam pemahaman Katolik, Maria tetaplah ciptaan, bahkan ketika diberi gelar-gelar luhur seperti Bunda Allah, Ratu Surga, atau perawan tak bernoda. Gelar-gelar ini bukan karena Maria punya keilahian, bukan karena Maria punya keilahian dari dirinya sendiri, melainkan karena anugerah, sola gratia, anugerah Allah dan partisipasinya. Kalau anugerah datang,
dia dengan kehendak bebasnya menerima rahmat itu. Jadi anugerah Allah dan partisipasinya dalam karya penebusan sebagai ibu dari Sang Sabda yang menjelma. Ya. Setinggi apapun umat Katolik meninggikan Maria, tidak ada satupun dalam tradisi gereja yang mengajarkan bahwa Maria naik level, Maria naik ke level ontologis pencipta. Tidak pernah. Ajaran gereja tidak satu pun yang mengatakan seperti itu. Setinggi apapun, mereka biasanya mengutip-ngutip Louis de Montfort dan Alphonse Maria de Ligori kan. Setinggi apapun pujian kedua orang kudus itu, tidak pernah ada tradisi gereja yang mengajarkan bahwa Maria langsung naik ke level ontologis pencipta. Bahkan para teolog besar seperti Thomas Aquinas dan Bonaventura menegaskan bahwa Maria menerima segala keutamaannya dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Maria menerima segala keutamaannya dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Pada poin ini ingat, setiap pendeta Protestan pasti mengklaim seperti ini. Dia menerima karunia Roh Kudus untuk mengajar orang. Ya kan? Semua pendeta Protestan pasti mengklaim demikian. Tetapi kalau Maria menerima segala keutamaan untuk menjadi ibu Tuhan, mereka tidak mau. Tapi klaim mereka kosong, kosong. Karena buktikan kepada saya bahwa Anda menerima klaim dari Anda menerima keutamaan dari Roh Kudus untuk mengajar orang lain tentang apa yang kamu pikirkan tentang bukunya orang Katolik. Tindakan devosional tidak menciptakan ontologi. Tindakan devosional tidak menciptakan dasar keberadaan. Menghormati Maria secara mendalam tidak mengubah hakikat Maria sebagai ciptaan. Ya. Sama seperti mencium Alkitab tidak menjadikannya Allah, atau menghormati orang tua tidak berarti menyembah mereka. Umat Katolik dengan jelas dan sadar membedakan antara pencipta dan ciptaan. Mereka percaya bahwa Allah adalah sumber segala keberadaan dan hanya Dia yang layak menerima latria. Ekaristi itu latria, adorasi. Maria adalah hamba Tuhan, jelas tertulis dalam Lukas bab 1 ayat 38, yang segala kemuliaannya adalah refleksi dari kemuliaan Sang Pencipta, bukan miliknya sendiri. Seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari. Peninggian Maria bukan penurunan Allah. Jadi Protestan itu selalu melihat dalam persaingan ya. Manusia itu bahkan dalam persaingan. Jadi Protestan itu kayaknya homo homini lupus. Manusia adalah, atau konsep-konsep ketuhanan adalah serigala satu sama lain, baku serang. Ya. Peninggian Maria bukan penurunan Allah. Sebaliknya, itu justru menegaskan kebesaran Allah yang mampu mengangkat seseorang perempuan sederhana dari Nazaret menjadi ibu dari putranya. Begitu ya. Jadi kalau ini contoh kecil, kalau kamu mengagumi sebuah lukisan, kamu pasti akan cari tahu siapa ya pelukisnya, kok ini lukisan begitu bagus ini. Seperti itulah penghormatan orang Katolik kepada Maria. Ini perempuan begitu mulia, siapa yang buat dia seperti ini? Ya Yesus dong. Yesus kok dilawan. Gitu. Jiwaku memuliakan Tuhan sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ingat itu kata-kata Maria ya, jangan setiap Protestan ambil itu jadi kata-katanya sendiri. Lukas bab 1 ayat 46 sampai 48. Dengan kata lain, Tuhan tidak terkalahkan hanya karena manusia memuliakan makhluk ciptaannya. Tuhan tidak pernah kalah, kecuali Tuhannya Protestan mungkin. Tapi kalau Tuhan Katolik tidak akan kalah dengan Maria. Justru dalam logika kasih yang ilahi, Allah sungguh dimuliakan ketika ciptaannya dimuliakan di dalam Dia. Dan Maria adalah puncak dari ciptaan yang merespons anugerah itu dengan sempurna. Jadi Maria itu bukan boneka pencetnya Tuhan ya. Jadi Tuhan tinggal dari surga dia pencet. Pencet ini
on jadi ibu Tuhan. Sesudah Yesus lahir langsung off kembali jadi perempuan biasa. Ya, Protestan pemikiran begitu loh. Ya, Tuhan dari surga lalu dia tekan tombol on, Maria jadi ibu. Begitu Yesus sudah lahir, off, berhenti jadi ibu. Karena nanti mengganggu Protestan, tidak bisa dekat dengan Maria. Jadi Maria itu pengganggu bagi Protestan. Makanya Maria harus disingkirkan. Karena Protestan itu merasa lebih dekat kepada Yesus daripada Bunda Maria sendiri. Aneh bukan? Tapi nyata. Nyata dalam Protestantisme. Maria adalah puncak dari ciptaan yang merespon anugerah Tuhan secara sempurna. Itu karena dimampukan oleh Tuhan sendiri kan. Ya saudara-saudaraku, sudah waktunya kita menghentikan narasi bohong ya. Tapi sebelumnya kita simpulkan seperti ini. Ungkapan yang tadi sebelum tindakan eksternal itu, ungkapan bahwa penyembahan kepada Maria, penyembahan kepada patung itu kosong, tidak valid, dan menyesatkan. Jadi pernyataan bahwa Katolik menyembah Maria atau patung itu adalah kosong secara semantik karena tidak merujuk pada praktik nyata dalam ajaran Katolik, kontradiktif secara metafisik karena hanya Tuhan yang dapat menjadi objek ibadah, gagal secara teologis karena melanggar struktur pengajaran gereja sejak zaman awal, dan menyesatkan secara retoris karena membentuk citra palsu yang sengaja dibuat untuk menyerang. Poin ini yang sebenarnya dengan sadar dilakukan oleh Protestan anti-Katolik. Membentuk citra palsu yang sengaja dibuat untuk menyerang. Ketika tidak ada lagi argumen, ya buat citra palsu untuk diserang. Orang Katolik yang paham dengan otak Protestan seperti ini ya senyumi saja. Baiklah saudara-saudariku, waktunya menghentikan narasi bohong. Kalau tidak mau berhenti, lanjutkan saja, gas di situ. Daripada mengulangi tuduhan usang yang tidak berdasar, lebih baik kita membangun dialog yang jujur. Jika seseorang sungguh ingin tahu tentang apa yang diyakini gereja Katolik, maka datanglah ke sumber resminya. Bukan saya bukan sumber resmi. Saya hanya mengantar sumber resmi. Dalam hal ini saya pengantara loh. Maka datanglah ke sumber resminya, bukan kepada para penuduh. Jadi kalau kamu mau tahu tentang ajaran gereja Katolik, bukan dengar Pak Deki Ngada, sorry. Tidak bisa. Salah namanya, itu salah tempat. Jika Anda percaya bahwa penyembahan adalah relasi antara manusia dan Allah yang benar, maka Anda seharusnya tahu bahwa menuduh penyembahan palsu kepada makhluk atau benda mati justru merendahkan makna penyembahan itu sendiri. Ya. Ketika Anda mati-matian mengatakan bahwa Katolik menyembah patung, itu Anda merendahkan makna penyembahan itu sendiri. Artinya kamu bisa menyembah apa saja tergantung mood kan? Dan ini persis ada di Protestan. Jadi kenapa mereka bisa menggugat tanda petik Katolik sebagai menyembah patung, menyembah ini, menyembah itu? Karena untuk Protestan menyembah kemana saja bisa. Untuk Katolik tidak bisa. Menyembah hanya bisa Tuhan. Latria itu hanya bisa kepada Tuhan. Orang Katolik itu tahu, cerdas dan cermat. Ya, begitu. Kalau di Protestan, maybe you bisa menyembah apa saja, iya kan? Tergantung mood. Nah, itu kesalahan mendasar di situ. Jadi sekali lagi, jika Anda percaya, yakin bahwa penyembahan itu adalah relasi antara manusia dan Allah yang benar, maka Anda seharusnya tahu bahwa menuduh penyembahan palsu kepada makhluk atau benda mati justru merendahkan makna penyembahan itu sendiri. Bosong paham, kosong dapat jelaskan dari tadi. Kami tidak menyembah Maria. Kami mencintainya sebagai Bunda Sang Penebus. Dan kami menghormatinya bukan karena dia Allah, tetapi karena Allah telah melakukan perkara besar bagi dia. Lukas bab 1 ayat 49. Inilah interpretasi iman Katolik. Ya, jadi gas. Kalau sudah tahu dan masih terus melanjutkan serangan, berarti memang kamu bebal. Ya kan? Follow for more from the jungle of Protestantism.